Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada pembahasan yang mana kemarin kita telah mempelajari cara menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang akan kita lanjutkan dengan cara apa saja kita itu bisa menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang dia itu tidak memiliki kasih sayang, maka jangan berharap akan dikasih sayangi oleh seseorang. Bahkan juga dikatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu memperlakukan sesuatu, seperti itu juga kamu akan diperlakukan. Kalau kita kenal dengan hukum sebab akibat. Kalau kamu tak mukul, mana mungkin orang akan mukul. Ya, jadi di sini ada beberapa cara kita itu bisa menggapai rahmat Allah. Di antaranya dengan kita rahmat kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja makhluk itu meliputi pertama diri kita sendiri, yang kedua keluarga, yang ketiga pembantu, yang keempat semua makhluk dari kalangan manusia atau jin. Termasuk siapa? Para nabi alaihimussalatu wassalam, para ulama, begitupun para malaikat, bahkan jin termasuk, bahaim, hewan-hewan ternak, langit, bumi, tetumbuhan dan pepohonan. Kita bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita rahmat kepada yang telah disebutkan tadi itu. Di sini dirinci satu persatu. Bagaimana cara kita itu berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, ayyahmilaha ala fi'lit ta'at, yaitu mencakup kita mengajak diri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tak langsung itu berarti kita telah rahmat kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena seseorang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah berarti dia telah memancing rahmat Allah turun kepada dirinya. Begitupun sebaliknya, seseorang yang melaksanakan perbuatan kemaksiatan kepada Allah berarti dia memancing murka Allah turun kepada dirinya. Maka dari itu pribadi ini diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan salat, puasa, haji dan lain-lain. Dan selanjutnya dengan cara wajtinabil mukhalafat, menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Berjudi tinggalkan, minum-minuman keras tinggalkan, berzina tinggalkan. Bukan hanya perkara-perkara yang besar, yang kecil, misalnya apa? Nun sewu, motong kuku, itu jangan asal-asalan. Nabi juga mengatur bagaimana Nabi itu memotong kuku. Ada riwayat menyatakan beliau itu memulai pemotongan kuku dari jari telunjuk ke tengah, terus kelingking jari manis. Apa? Niki? Ya. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 terakhir niki. Nah, itu cara pertama. Ada juga cara yang kedua,
Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena Nabi itu suka at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Kita niatkan, ya Allah, aku berbuat baik terhadap tubuhku dengan memotong kuku, mengikuti cara Nabi memotong kuku. Walaupun perkara remeh, tapi jangan dianggap Allah itu tidak akan menilai sesuatu yang kita lakukan dari perbuatan taat. Terus wa alla yuriduha mawaridasu, jangan kita mengajak diri kita ini ke tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang jelek, kebar. Alhamdulillah ditutup gimana? Sampai-sampai naudzubillah, semoga kita diselamatkan dari perkara-perkara yang seperti itu. Menggratiskan minuman keras dengan penyandaran nama seseorang yang menjadi panutan kita. Jangan sampai kita ke tempat-tempat seperti itu. Wala yadlimuha bimaksiyah, dan kita tidak mendolimi tubuh ini dengan kemaksiatan. Kita mencuri, otomatis nanti kita zalim kepada tubuh ini. Kenapa dikatakan zalim? Karena wajib nanti untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Mencuri nanti oleh Allah akan dipotong tangannya dengan gergaji. Kalau tobat di dunia mungkin kalau mencuri mencapai nisab akan dipotong tangannya. Zalim kepada dirinya sendiri. Mata dijaga, mulut dijaga, telinga dijaga dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuti'uha fi kulli ma turid. Ini yang agak sulit ini. Dan tidak memperturutkan segala apa yang kita inginkan, walaupun itu perkara yang halal. Kadang kan ada seseorang karena selera makannya tinggi, padahal kalau kita makan itu, kalau ikut Nabi mungkin seukuran sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas. Tapi kalau orang ini memperturutkan hawa nafsunya, mungkin kadang sampai lupa dengan minum, makan semua, sampai gelegeen ndak iso obah kadang. Jangankan obah, ambekan kangelan kadang. Menyiksa diri kita. Maka jangan sampai kita memperturutkan daripada keinginan kita terlalu berlebihan. Karena seseorang yang berlebihan di dalam hal yang halal itu bisa terjerumus ke sesuatu yang makruh. Napa contohnya? Dahar kuarken niku makruh. Kalau dahar tak sampai kuarken, kalau kita ikut Nabi apa? Makanlah sebelum kamu lapar, berhentilah sebelum kamu kenyang. Angel. Tak sampai gelegeen. Nggih. Lek boten sampai gelegeen kadang ndak mandeg nomale ulame cocok. Kadang lek enten undangan walimah niku kan enten prasmanan seakan-akan semua mau dilahap. Kowe iki titik. Karine sik akeh, entek telu wis kuwarken katanya. Salah strategi aku. Terus kadang ngoten nggih. Ya Allah. Jangan seperti itu. Sayangi diri kita. Kadar gulanya diperhatikan, terlebih-lebih orang yang punya diabetes. Kegaramannya, kadar garamnya diperhatikan, terlebih-lebih bagi orang yang punya darah tinggi. Jangan terlalu dipaksakan, jangan disiksa diri ini dengan hal-hal yang seperti itu. Terus bagaimana cara kita itu berbuat baik dengan keluarga dan pembantu? Jadi pembantu itu menjadi tanggungan kita. Jadi kalau misalkan kita punya pembantu, jangan dianggap, oh, itu keluargaku, aku tidak mungkin disiksa oleh Allah gara-gara perbuatan pembantu. Jangan dikira seperti itu. Bahkan ada di antara kaum yang mana dia itu masuk neraka gara-gara pembantu ada. Kenapa? Pembantu tidak sholat, dibiarkan. Di bulan Ramadan pembantunya tidak puasa, dibiarkan. Padahal tanggungannya selama dia berkhidmat di rumahnya menjadi
tanggungan. Termasuk apa? Pegawai. Kalau kita punya pegawai, dilihat sholat apa enggak. Kalau enggak sholat selama dia itu mungkin bekerjanya itu jam 7 sampai jam 3, kita perhatikan jam 7 sampai jam 3 ada sholat duhur, ada sholat asar, dilihat wis sembayang durung, ayo sembayang, enggak sembayang tak pecat. Harus seperti itu, tegas. Kenapa? Jangan sampai kita dituntut oleh orang-orang yang berkhidmah dari kita. Lebih-lebih keluarga, istri, anak. Istri, jangan sampai ada istri tak sholat dibiarkan, istri tak puasa dibiarkan. Anak juga seperti itu, karena diceritakan ada seseorang alim, ahli ibadah, sampai-sampai saking alimnya, saking ahli ibadahnya, dia itu lupa dengan keluarganya, lupa kalau punya istri, lupa kalau punya anak. Dibiarkan, sing penting aku sembayang, sing penting aku ngaji, sing penting aku poso, liyane urusan buri. Ternyata ketika di akhirat, ketika dia kurang satu langkah mau masuk surga, kurang satu langkah, ada yang manggil dari belakang, ya Allah, tahan si fulan. Dilihat anakku dewi. Kenapa? Bukankah aku dulu telah memberikanmu makan? Bukankah aku dulu telah memberikan segala kebutuhanmu ketika di dunia? Dari pakaian, rumah telah aku sediakan sebelum kamu balik, HP, televisi, semuanya aku sediakan. Apa yang kurang dariku? Iya, memang dalam kehidupan dunia kau perhatian terhadapku, akan tetapi untuk akhirat kau tidak pernah peduli kepadaku. Sehingga aku menuntut sekarang, ya Allah, karena dia telah tidak peduli kepada akhiratku ketika aku di dunia, jangan kau masukkan dia ke dalam surga, melainkan masukkan dia bersamaku ke dalam neraka. Akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah. Terus lagi, bagaimana cara kita rahmat kepada mereka? Yaitu bergaul dengan mereka dengan cara yang lemah lembut, ya. Jangan kasar-kasar kepada anak, kepada istri. Karena terlebih-lebih istri itu Allah ciptakan daripada tulang rusuk kanan. Tulang rusuk apa? Kiri apa kanan? Supaya kiri. Makanya sampai diadakan penelitian, ternyata jumlah antara tulang rusuk laki-laki dan tulang rusuk perempuan itu berbeda. Laki-laki kalau nggak salah 17, kalau perempuan 18. Kemana? Ya wallah alam. Ini perkataan ulama gitu. Yang satunya ya istrinya itu. Satunya istrinya itu. Bahkan ada riwayat bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam tidur, sebelumnya itu beliau merasa kesepian, nggak ada teman. Akhirnya ketika beliau tidur, diambil salah satu daripada tulang rusuk beliau dan dijadikanlah ibu Hawa. Dan mereka para perempuan Allah ciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok, yang mana jika kita paksakan untuk lurus, mereka akan patah. Akan tetapi jika kita biarkan, tidak kita bina, mereka akan tetap dalam kebengkokannya. Gimana caranya? Bina mereka dengan cara yang lembut, jangan sampai kasar, jangan terlalu membiarkan. Jadi tengah-tengah, dibina dengan cara yang lembut. Wa husnul khuluq, dengan perilaku yang terpuji. Makanya kebanyakan akhir zaman ini secara tidak langsung mengajarkan kepada anak dan keluarga akhlak yang tercela. Contoh, berapa banyak dari para ibu yang ketika manggil anaknya karena tidak dengar mungkin, sampai-sampai hei budek, konten kata kan, mungkin karena anaknya nakal, weh asu. Padahal ucapan orang tua adalah doa kepada anak. Secara tidak langsung dia doakan, anakku goyok asu. Jangan salahkan anak kalau sampai anaknya ketika besar
gonggong sama ibunya, bentak sama ibunya. Makanya kita harus lemah lembut, harus dengan akhlak yang terpuji ketika kita berbuat baik kepada keluarga, istri dan anak. Bahkan Nabi itu tak pernah marah ke istri-istrinya. Bahkan di antara istri beliau itu Sayyidah Aisyah, beliau itu kalau misalkan ada sedikit hal yang membuat pertengkaran dalam keluarga, itu beliau itu langsung wadulnya ke Sayyidina Abu Bakar. Wadulnya ke Sayyidina Abu Bakar. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah ini ngambek, perempuan. Jadi wataknya perempuan itu suka ngambek. Jadi kita harus telaten sama mereka itu. Ketika itu ngambek, dipanggil Sayyidina Abu Bakar, ada apa ya Rasulullah? Ini loh, anak perempuanmu lagi ngambek. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang paling pengorbanannya itu paling pol ke Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang beliau miliki pasti akan diberikan. Sampai-sampai beliau itu menduduki posisi pertama dalam afdhaliyah sahabat. Ketika itu malu Sayyidina Abu Bakar. Ketika malu, akhirnya ya namanya bapak sama anak ya. Jangan seperti itu sama Rasulullah. Enggak akhlak gini. Akhirnya yang misah Rasulullah. Kan gara-gara diwadulkan Sayyidina Abu Bakar, akhirnya Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidah Aisyah ini sedikit ada percekcokan. Bukan cekcok seperti kita sampai miso-miso, bukan. Cuma cekcok. Jangan seperti itu. Akhirnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati. Jangan dipeluk Sayyidah Aisyah. Padahal awalnya permasalahannya antara Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah, akhirnya apa? Yang menjadi penyejuk adalah Rasulullah dengan cara memeluk Sayyidah Aisyah. Harus seperti itu sebenarnya. Jangan sampai kita itu menjadikan keluarga kita bencana di dalam keluarga. Contohnya apa ya? Dengan cara tadi itu, dengan akhlak yang tidak terpuji. Terus lagi memerintahkan mereka, mengajak mereka kepada perbuatan baik. Tentang pengausan, ayo dik pengajian seminggu bisa naik. Ayo nak pengajian seminggu bisa. Walaupun dia itu masih umur 1 tahun, dengan catatan harus dijaga. Kalau misalnya masih ngompolan, dikasih pampers. Jangan sampai nanti ngotori masjid, haram jadinya. Makanya di negara-negara tertentu itu, di masjid mereka ada tempat khusus bagi anak-anak sebagai pembelajaran agar supaya mereka anak-anak itu tidak terbiasa dengan datang ke masjid. Makanya kalau ada anak-anak datang ke masjid rame, jangan sampai dipukul, jangan sampai dimarahi, ditegur biasa saja, atau rame-rame dengan cara terbaik. Kenapa? Kalau kita sudah memarahi mereka di dalam masjid, bisa jadi timbul dalam hati mereka kebencian terhadap masjid, gara-gara kita tidak bisa berbuat baik terhadap mereka ketika mereka berada di masjid. Buat mereka betah di masjid. Bawa jajan gak apa-apa, bawa minuman gak masalah. Terus mencegah mereka dari berbuat yang tidak baik. Misal namanya anak kecil, makan tangan kiri, ingatkan, tak boleh tangan ini, tangan kanan. Ceritakan, Nabi itu sukanya tangan kanan. Pokoknya sesuatu sebut Nabi Muhammad seperti itu. Nabi itu kalau makan gini, Nabi kalau masuk kamar mandi gini, Nabi kalau gini, dibiasakan. Nabi kalau kencing duduk, biasakan. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang salah. Bahkan banyak di antara kita itu mendidiknya keliru kadang. Contohnya apa? Lek jajane direbut kancane, bapaknya ngamuk kadang. Bapaknya ngamuk. Secara tidak langsung apa? Ngajari medit.
Seharusnya apa yang benar? Gak apa-apa, mungkin temannya tidak punya uang, diajari gitu, tidak punya uang, bisa kasihkan, ayo tak belikan lagi sama bapak. Ya, harus seperti itu, diajari sedekah mulai kecil. Ya. Terus wa yu'allimuhum ma yahtajuna ilaih, mengajari mereka terhadap hal-hal yang dibutuhkan, baik itu dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Dalam urusan dunia diajari mandiri, diajari makan sendiri, minum sendiri, diajari hal-hal yang sekiranya dia itu bisa hidup di atas dunia ini tidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain. Urusan akhirat diajari ngaji, dibiasakan lihat orang sholat walaupun dia tidak sholat karena memang belum wajib masih. Wala yukallifuhum ma la yutiqun wala yudi'uhum, dan jangan kita memaksakan kepada mereka perkara-perkara yang mereka tidak mampu. Contoh misalkan istri biasanya ketika saderenge dirabi biasanya belonjo, langsung ketika rabi wis tidak oleh belonjo. Jangan seperti itu, pelan-pelan. Mungkin ya wis apa saiki 3 dina pisan belonjo, akhirnya bertahap, seminggu pisan, akhirnya bulanan, tahunan nggih belonjo tanggalan sampean. Belanja. Karena apa? Faqad qala sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman ayyudi'a may ya'ul. Cukup bagi seseorang itu merupakan suatu dosa bagi barang siapa yang mereka itu menyia-nyiakan dalam kebutuhan orang-orang yang ada di dalam tanggungannya. Husso menyia-nyiakan gitu. Makanya jangan sampai kita zalim kepada mereka. Itu mungkin inti daripada pembahasan ini. Gapai rahmat Allah dengan kita berbuat baik kepada diri kita. Dengan cara apa? Laksanakan ketaatan, laksanakan jauhi segala hal-hal yang membuat Allah murka, dan jangan kita membawa tubuh ini ke tempat-tempat yang Allah murkai, dan jangan kita zalimi diri ini dengan perbuatan maksiat, dan jangan terlalu memperturutkan hawa nafsu, dan kita berbuat baik kepada keluarga, pembantu dengan cara apa? Pergauli mereka dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik, perintahkan mereka terhadap kebaikan, cegah mereka dari kemungkaran, ajari mereka dari segala hal yang mereka butuhkan baik dalam urusan duniawi dan akhirat, dan jangan pernah memaksakan mereka terhadap urusan yang mereka tidak mampu. Itu intinya. Oke, bentar mungkin kita kasih kata ketik-ketik yang penting bisa kita amalkan sehingga kita bisa menggapai rahmat Allah dengan cara ini. Insyaallah berlanjut di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana cara kita menggapai rahmat Allah dengan berbuat baik kepada manusia, kepada para nabi, kepada ulama dan lain-lain. Wallahu alam bissawab. Hadaniyallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإلى الخير توفيقنا وأنصارنا
وقي فوائدنا في الدين والدنيا والآخرة في فضلك وفضلك وكرامتك ورحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تهنا من أسوأ